Ya, semangat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Kami ucapkan selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam series webinar online PKM Consultant yang kali ini berjudul tentang penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001-2016 secara efektif di perusahaan. Dan sebelumnya juga kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, dan juga dengan narasumber kami yang saat ini sudah hadir, yang hari ini diselenggarakan oleh PKM Consultant. Dan saat ini sebagai moderatornya itu saya, Robi Anzil Firdaus. Saat ini saya sebagai konsultan dari PKM Consultant. Nah, PKM Consultant sendiri saat ini sudah berusia 33 tahun. Dan saat ini kita merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset dengan spesialisasi di bidang peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Dan jasa konsultasi yang kami miliki itu di bidang productivity and quality management, human capital development, serta service excellence. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa ground rules yang mungkin perlu saya jelaskan dalam proses webinar kali ini. Yang pertama, mungkin kami akan mematikan fungsi mikrofon di dalam perangkat Bapak Ibu. Kami akan memute-kan, dan Bapak Ibu bisa melakukan uncheck side by side mode di bagian atas slide presentasi agar hasil presentasinya bisa lebih optimum. Dan kemudian silakan Bapak Ibu boleh nanti bertanya di fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya dengan cara menulis nama, perusahaan, serta pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti gimana caranya? Nanti setelah proses berdiskusi, setelah proses pemberian materi oleh para pembicara, kita ada satu sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab nanti akan bertanya secara langsung nih. Bapak Ibu sekalian bisa bertanya secara langsung ke peserta. Nah, tentu saja nanti akan kami pilih dari para penanya ya di sesi Q&A. Jadi selama proses nanti presentasi oleh para pembicara, Bapak dan Ibu sekalian bisa menuliskan nama, perusahaan, serta pertanyaan di dalam kolom Q&A. Baik, kita lanjut saja. Nah, saat ini kita sudah kehadiran dua orang pembicara yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Putu Dewika Angganingrum. Ya, semangat pagi Bu Dewika. Ya. Selamat pagi Pak Robi. Ya, semangat pagi Bu. Ya, oke, baik. Bu Putu Dewika saat ini sebagai Head of Corporate Secretary di PT Dana Reksa Persero. Dan Ibu Dewika juga sebelumnya sudah berkecimpung di PT Dana Reksa, mulai dari Head of Legal and Compliance, kemudian di Head of Legal and Division, dan sebelumnya juga pernah secara profesional sebagai Associate at Hadi Putranto, Hadinoto and Partner ya Bu, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan saat ini di PT Dana Reksa sedang menerapkan ISO 37001-2016. Oke, baik. Nah, kemudian pembicara selanjutnya yaitu Bapak Amin Sunaryadi. Ya, Bapak Amin Sunaryadi. Semangat pagi, Bapak Amin Sunaryadi. Ya, oke, baik. Nah, Bapak Amin Sunaryadi saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT PLN Persero. Dan di profesional sebelumnya, Pak Amin ini kalau dilihat di sini sudah luar biasa sangat banyak pengalamannya. Dan Pak Amin sendiri pernah berkecimpung di KPK tahun 2003 sampai 2007. Nah, jadi nanti Ibu Dewika dan Bapak Amin Sunaryadi ini akan sama-sama share nih terkait tentang pengalamannya terkait implementasi ISO 37001. Oke, sebelum kita mulai akan ada sambutan dari Managing Director PKM Consultant, Bapak Yuwono Wijanarko. Nah, selamat pagi Pak Yuwono. Semangat pagi Pak Robi, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Yuwono akan memberikan sambutan. Silakan Pak Yuwono.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara webinar mengenai ISO 37001 ini. Ya, yang pertama tentunya yang kami hormati Bapak Amin Sunaryadi, ya selaku Komisaris Utama PLN, dan juga beliau juga akan sharing di pagi hari ini bersama kita semuanya. Dan beliau juga adalah salah satu sahabat PGM yang sudah cukup lama nih kita bersama Pak Amin, ya, dalam mensupport penerapan ISO 37001 ini. Yang kedua juga yang kami hormati Ibu Putu Dewika, selamat datang Ibu. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya untuk bisa sharing di acara pagi hari ini mengenai ISO 37001. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami sejak awal memang berkomitmen untuk mensupport organisasi di dalam penerapan ISO 37001 ini, karena juga tentunya ini terkait dengan salah satu value PGM yaitu integrity, di mana itu yang membuat organisasi, ya Bapak Ibu semuanya dan tentunya kami bisa senantiasa menjadi lebih produktif. Dan mengenai event ini, jadi kalau kami melakukan event ini sudah yang ketiga kalinya di hari ini. Jadi sebelumnya pada bulan Februari tahun 2020 kami melakukan event ini secara offline pada saat itu karena belum ada pandemi. Waktu itu kami juga bersama Pak Amin, ya, kami juga disupport oleh Pak Amin juga. Pada saat itu kita juga dalam upaya untuk bagaimana mensupport organisasi menerapkan ISO 37000. Nah, kemudian juga kami melakukan yang kedua kali pada saat bulan April, ya, saat itu sudah memasuki pandemi, jadi kami melakukannya secara online, ya, dengan tema juga yang sama yaitu ISO 37001. Nah, hari ini adalah event ketiga kami dan tentunya mungkin akan ada event lainnya, ya, terkait dengan penerapan ISO 37001 Bapak Ibu, tentunya di dalam upaya mensupport organisasi yang mendukung organisasi Bapak Ibu semua di dalam penerapan ISO 37000 di organisasi Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan tentunya terima kasih sekali kepada Pak Amin dan Ibu Putu Dewika yang sudah berkesepakatan untuk bisa sharing di acara pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, silahkan menikmati acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Yuwono Wijanarko, ya. Ya, seperti yang Pak Yu bilang, kita akan melakukan suatu kegiatan diskusi di sini. Jadi nanti di sini akan ada materi ya dipaparkan oleh para pembicara kita yang luar biasa gitu. Tapi sebelumnya mungkin saya sendiri akan coba memberikan intro, ya, intronya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di Corruption Perception Index yang dilakukan oleh transparency.org, yaitu dilakukan oleh 180 negara, dan di sana dilakukan scaling ya mulai dari 0 sampai 100, di mana 0 itu negara itu sangat bersih, dan 100 itu negara itu sangat bersih dan 0 itu sangat korup. Dari 180 negara, hasilnya cukup mencengangkan ya. 2/3 dari negara-negara yang di survei itu memiliki skor 50 dari 100 ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Semangat pagi Pak Amin Sunaryadi sudah hadir bersama kita, Pak Amin. Semangat pagi Pak. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Pak Amin. Salam sehat Pak Amin. Ya. Salam sehat. Terima kasih sekali nih komitmennya Pak Amin. Ini jadi kita sejak bulan Februari itu, ini sudah ketiga kalinya Pak. Jadi waktu itu Bapak mempelopori pertama di bulan Februari, kita offline Pak, karena kita sudah waktu itu belum ada pandemi. Kemudian kita melakukannya di April, dan sekarang nih di bulan September Pak. Terima kasih sekali Pak Amin ya atas supportnya dalam penerapan ISO 37000 Pak. Silakan Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak Robi. Ya, baik ya. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Baik, saya coba lanjutkan sedikit ya intronya. Jadi dari 2/3 negara yang disurvei itu hasilnya skornya di bawah 50.
Nah, ini dalam arti bahwa 2/3 dari negara itu masih mendekati angka yang korupsinya tingkatnya tinggi. Dan rata-ratanya secara keseluruhan itu juga mencengangkan nih, 43, tidak sampai 50. Jadi rata-ratanya 43. Nah, ini kalau kita lihat dari peta penyebarannya ini membuktikan bahwa korupsi memang menjadi salah satu masalah global, masih menjadi salah satu masalah global. Nah, kalau kita lihat posisi Indonesia di mana saat ini, di tahun 2015 sampai 2019, Indonesia secara nilai memang mengalami peningkatan dari 2015 36 hingga 2019 40. Nah, namun posisi Indonesia saat ini berada di posisi ke-85 dari 180 negara. Nah, ini menjadi satu perhatian juga. Dan kalau kita lihat, korupsi itu sendiri jenisnya ada apa saja sih kira-kira? Yang pertama itu merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, serta konflik kepentingan. Nah, namun dari 7 jenis ini yang paling merugikan itu adalah suap. Mengapa? Karena berdasarkan data Bank Dunia, itu 1 triliun US dollar penyuapan terjadi setiap tahun. Cukup mencengangkan dan juga kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional, 27% dari 3.016 perusahaan di 30 negara itu bangkrut karena kalah berkompetisi akibat penyuapan. Jadi dampak masifnya dan dampak latennya cukup banyak nih terkait penyuapan. Oleh sebab itu, nah maka tahun 2016 dikeluarkanlah standar tentang Anti-Bribery Management System. Nah, Anti-Bribery Management System itu apa? Standar apa? Standar tentang anti penyuapan yang dikeluarkan oleh IOS. Namanya ISO 37001-2016 pada tahun 2016. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani. Nah, kita di sini sudah hadir Bu Dewika dan Pak Amin Sunaryadi yang akan memberikan pengalamannya sharing terkait dengan penerapan ISO 37001. Dan langsung saja untuk sesi pertama ini kami persilakan kepada Ibu Dewika untuk melakukan presentasi terkait dengan sharingnya. Oke, silakan Bu Dewika, waktu dan lokasinya kami berikan. Alokasinya kami berikan. Silakan Bu Dewika. Terima kasih Pak Robi. Saya share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Amin. Semoga sehat selalu ya Pak. Selamat pagi. Dan juga Pak Yuwono dan Pak Robi. Terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk hadir hari ini sharing. Mungkin yang bisa saya sharing tidak banyak karena mungkin pengalaman saya juga di bidang ini belum sebanyak Pak Amin. Bagaimana sudah diketahui bersama, tapi mungkin saya harap semoga yang saya sharing ini walaupun sedikit mungkin bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang ikut yang baru akan memulai implementasi ISO 37001 ini. Yang akan saya paparkan ada 2, yaitu proses implementasi ISO ini di Dana Reksa. Yang kedua adalah membangun awareness terkait ISO 37001 ini di internal Dana Reksa. Dapat disampaikan bahwa sebenarnya sampai sekarang kami belum selesai proses sertifikasinya, namun dari sudah 50% proses kami lalui, sudah menuju 60% dan akan segera sosialisasi. Di slide pertama ini akan terdapat stage-stage proses-proses yang sudah kami lalui dan di tahap mana kami saat ini, serta kedepannya akan ada di mana. Untuk setiap prosesnya sendiri, kami dibantu oleh TQM selaku konsultan. Kami terima kasih sekali sudah dibantu dalam setiap prosesnya ini. Nah, yang dapat saya sampaikan adalah untuk proses awal, yaitu kaji awal sistem dan pengenalan SMAP sendiri tidak ada kendala. Namun memang agak sedikit terlambat karena memang waktu itu ada adjustment di internal kami dari posisi work from office menjadi WFH akibat pandemi, sehingga mungkin secara internal kami butuh beberapa penyesuaian dengan pola kerja WFH ini, sehingga membuat implementasi ISO ini agak sedikit terlambat di Dana Reksa. Namun saat ini sudah dicanangkan di internal, tidak ada kendala yang terlalu berarti, karena memang
direksi kami berkomitmen untuk kami harus segera mengimplementasikan ini. Saat ini kami ada di tahap penetapan kebijakan, sudah selesai kebijakannya, tinggal ditetapkan oleh direksi untuk diajukan ke Dewan Komisaris. Selanjutnya kami akan melaksanakan sosialisasi penerapan ISO ini baik di eksternal maupun internal. Lalu slide selanjutnya mengenai how to build internal awareness di lingkungan ini. Walaupun belum selesai proses sertifikasinya, namun dari pengalaman saya, dari sejak awal kami berkomitmen menerapkan ini di Dana Reksa, ada 4 key points setidaknya untuk bagaimana membangun awareness di lingkungan internal sebelum menerapkan ISO 37001 ini. Yang pertama, komitmen direksi itu sangat diperlukan, karena tanpa komitmen direksi untuk pengimplementasian ini tentunya akan sulit di level bawahnya. Lalu di Dana Reksa sendiri memang seperti saya sampaikan tadi, direksi kami memang berkomitmen penuh untuk menetapkan ini segera, secepat mungkin, walaupun kondisi pandemi dan mungkin kita bekerja melalui dari rumah secara virtual. Nah, untuk mengejawantahkan instruksi direksi tersebut, kami khususnya kepala divisi, yang pertama harus rajin sharing dahulu, virtual sharing dan virtual meeting untuk menyamakan visi, dan untuk membangun tim seperti apa yang ingin dibentuk dalam penerapan ini. Mungkin ada beberapa BUMN yang memilih timnya besar, atau ada juga mungkin yang kecil. Untuk di Dana Reksa sendiri, kami lebih prefer tim kecil, karena kami rasa akan lebih efektif. Karena walaupun lintas divisi, tapi tim kecil ini akan lebih efektif untuk mengkoordinir tim-tim lainnya. Lalu ada beberapa key point lainnya yang menurut saya sangat krusial dalam membangun awareness, yaitu adalah menyediakan sampel dari kasus-kasus hukum terkait korupsi, lalu juga mereview existing internal regulation. Nah, untuk 2 hal ini kenapa saya bilang cukup krusial juga, karena kita saat ini mengimplementasikan ISO 37001 ini tidak bisa hanya serta-merta menyatakan bahwa kita harus menerapkan ini tanpa memberikan triggernya kenapa dan bagaimana kita harus menerapkan ini. Dan untuk kami tidak ingin menjadikan ini hanya sebagai suatu teori, tapi paling tidak teman-teman di lingkungan kita harus ada excitement-nya dan juga keinginan dari dalamnya untuk menerapkan ini dengan lebih baik lagi di dalam internal kami. Yang pertama itu adalah dengan memberikan contoh kasus-kasus hukum, khususnya yang melibatkan kerugian negara, kesalahan SOP, dan yang lainnya untuk membangun internal awareness. Berdasarkan pengalaman saya ini cukup efektif, karena teman-teman menjadi ada kesadarannya dan jadi lebih ingin memperbaiki sistem agar hal itu tidak terjadi, dan sehingga dalam penerapan ISO ini juga mereka welcome sekali jika sudah di-provide sampel dari contoh-contoh kasus hukum tersebut. Lalu yang kedua adalah mereview kembali existing internal regulation untuk menginformasikan ke teman-teman rekan kerja bahwa kebijakan kita dibutuhkan penyempurnaan lagi, khususnya untuk menghindari hal-hal yang kedepannya berpotensi merugikan negara atau lead to tindak pidana korupsi atau apapun itu. Nah, review ini juga berguna sekali karena dengan mereview ini kami bisa menginformasikan bahwa nanti saat konsultan masuk kita akan review lagi kebijakan ini menjadi lebih baik lagi sehingga bisa menjaga teman-teman kadif maupun karyawan dalam melaksanakan proses bisnis sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. 2 hal ini sangat efektif untuk membangun internal awareness di lingkungan Dana Reksa menurut pengalaman saya. Jadi tidak hanya serta-merta, ayo kita implementasikan ISO ini, tidak. Jika demikian mungkin awareness teman-teman tidak dibangun, maka saat mereka harus berkontribusi dalam proses ini, submit dokumen dan yang lainnya, itu dikhawatirkan tidak bisa cepat. Tapi kalau awareness-nya sudah ada, maka mungkin prosesnya dapat menjadi lebih cepat karena dari teman-teman di lingkungan internal sendiri sudah ada keinginan, komitmen untuk menerapkan ini dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Lalu yang terakhir, yang ini juga cukup efektif menurut pengalaman saya adalah selalu menengok ke kiri ke kanan, BUMN-BUMN lain itu sudah sampai mana prosesnya. Ini juga sangat efektif untuk membangun internal awareness sehingga teman-teman mau bekerja lebih cepat untuk menerapkan ISO 37001 ini. Sebagai contoh, mungkin sampai dengan hari ini sudah ada banyak BUMN yang mengimplementasikan ini, sudah selesai sertifikasinya.
Karena memang Kementerian BUMN sendiri juga full komitmen untuk BUMN agar harus menerapkan ini di tahun ini, sehingga dengan ini kami sendiri juga sangat dimudahkan untuk membangun internal awareness, karena kami bisa bilang ke rekan-rekan kerja bahwa BUMN ini sudah selesai. Kita paling tidak ingin ketinggalan kereta dan tidak ingin yang menjadi yang terakhir. Dan ini cukup efektif, 4 hal ini, sehingga mungkin bagi teman-teman yang hadir hari ini yang ingin menerapkan ini atau sudah menerapkan ini, mungkin bisa menitik beratkan lagi fokusnya kepada 4 hal ini jika ingin membangun internal awareness yang efektif dalam penerapan ISO ini. Sehingga kelak penerapannya tidak hanya menjadi sekedar teori, tapi memang di dalamnya juga rekan-rekan kerja itu memiliki spirit dan visi yang sama dalam penerapannya. Mungkin sekian yang saya sampaikan, sharing saya dari Dana Reksa. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dewika ya, sharing terkait tentang penerapan saat ini ya. Jadi di PT Dana Reksa sendiri saat ini sedang dalam proses penerapan, dan tadi Bu Dewika berbicara terkait tentang top down ya, kita bicara top down, bagaimana menerapkan ISO 37001 2016. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Amin Sunaryadi untuk melakukan presentasi Pak terkait tentang setelah penerapan nih, apa yang bisa dilakukan nih, temanya seperti itu. Baik, waktu kami persilakan untuk Bapak Amin Sunaryadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Robi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya akan sharing tidak banyak ruang lingkupnya. Jadi yang saya sharing penerapan ISO 3701, terus bagaimana cara menjadikannya efektif. Jadi pertama kali saya menerapkan di SKK Migas, itu mendapatkan sertifikatnya itu Oktober 2018. Jadi sudah hampir 2 tahun yang lalu. Kemudian PLN tahun ini sudah mendapatkan juga. Bedanya kalau SKK Migas dulu untuk keseluruhan kantor pusat maupun perwakilan. Kalau PLN ini baru untuk beberapa divisi, kemudian 2 anak perusahaan. Nah, prosesnya sedang disiapkan untuk keseluruhannya diharapkan selesai akhir tahun. Ini yang diharapkan begitu. Jadi pengalaman penerapan kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Dewika tadi. Nah, kemudian bagaimana menjadikannya efektif? Jadi saya coba sharing ini. Tapi sebelum saya sharing, saya ingin mengetahui Bapak Ibu dulu, di perusahaan Bapak Ibu bagaimana implementasi ISO-nya. Nah, untuk itu silahkan pergunakan handphone Anda atau mungkin komputer, terus masuk ke internet, masuk ke www.menti.com, kemudian kalau ada kode, ditanya kode, silakan masukkan kodenya 6303535. Nah, supaya saya bisa lebih memahami kira-kira ini yang Anda hadapi itu pada tahap akan mengimplementasikan, sedang mengimplementasikan, sedang proses audit, ataukah selesai sertifikasi. Nah, tantangannya berbeda-beda. Tadi yang disampaikan Mbak Dewika tadi pada proses implementasi. Jadi tantangan berbeda-beda. Kalau pas sedang mempertimbangkan untuk implementasi, ini yang paling menentukan adalah willingness dari top of the top. Jadi willingness biasanya dari shareholders, dari owner. Jadi sambil saya jelaskan,
silahkan masuk ke www.menti.com, kemudian kodenya 6303535. Nah, tantangan pertama dulu itu yang waktu memutuskan akan implementasi, dari pengalaman saya dulu yang harus diperkenalkan lebih dahulu adalah 4 no. No bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi di awal, jenis korupsi di Indonesia macam-macam, dan menurut asesmen saya paling banyak adalah suap. Nah, karena itu yang paling penting adalah bagaimana mencegah suap. Nah, kemudian keyakinan bahwa kita harus mencegah suap. Nah, ini sangat penting. Jadi, untuk mengefektifkan ISO 37001 ini, kesadaran yang kita hadapi adalah suap berdasarkan beberapa survei yang saya lakukan 2015, 2016, 2017, dari jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia, yang 76% adalah suap. Kemudian dari seminar tahun ini, bulan Juni yang lalu, di mana keynote speaker-nya adalah Pak Wamen 1 Kementerian BUMN, 80% dari korupsi yang kita hadapi itu adalah suap. Kemudian saya buat survei bulan Juni juga, respondennya 1.110 orang, kesimpulannya sama, yang paling banyak adalah suap. Kemudian waktu ada webinar di BPK, respondennya 810 orang, kesimpulannya yang paling banyak suap juga yang kita hadapi. Kemudian dari acaranya internal audit, Ikatan Komite Audit Indonesia, kemudian Ikatan Akuntan Publik Indonesia, kesimpulannya sama, suap. Jadi challenge-nya adalah bagaimana cara mencegah suap. Nah, ini kalau kita sudah pada satu tujuan bahwa yang kita hadapi paling berisiko adalah suap, kita kemudian satu tujuan bagaimana mencegah suap, maka seperti yang disampaikan Mbak Dewika tadi, kita akan mudah menyatukan kekuatan di perusahaan kita bahwa kita melangkah untuk mencegah suap. Untuk mencegah suap yang paling efektif itu adalah dengan implementasi ISO 37001. Nah, sambil saya jelaskan, kita lihat yang jawaban dari Anda semua. Jadi, pertanyaan pertama, apakah perusahaan atau organisasi Anda sudah mendapatkan sertifikasi ISO 37001? Ada 3 responden mengatakan sudah. Sedang tahap implementasi, ini ada 7 responden. Kemudian 5 responden sedang mempertimbangkan untuk implementasi. Kemudian sudah tahu ada ISO 37001 tapi belum perlu implementasi. Terus paling banyak baru tahu ada ISO 37001. Nah, ini menunjukkan bahwa sesi hari ini, webinar ini tepat. Jadi setelah sesi ini diharapkan yang 14 responden ini menjadi tahu. Jadi tahu bahwa ada ISO 37001. Nah, pemahaman ISO ini penting karena untuk melangkah ke depannya. Risiko bisnis sangat besar. Kemudian seberapa besar keyakinan Anda bahwa implementasi ISO 37001 akan bisa membantu mencegah terjadinya suap di perusahaan Anda? Ini mayoritas yakin dan sangat yakin. Artinya implementasi ISO 37001 ini langkah yang tepat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisnis di sektor Anda akan bisa lebih profitable apabila suap bisa diminimalkan?
yang paling banyak profitabilitas sektor bisnis akan lebih baik signifikan. Sebagian juga akan lebih baik. Artinya apa? ISO 3701 ini adalah pilihan yang tepat bagi para pelaku bisnis, bagi para perusahaan. Jadi ini hasilnya. Kemudian pekerjaan Anda mayoritas adalah bekerja di swasta, perusahaan swasta, ada beberapa BUMN, ada beberapa konsultan atau tenaga profesional. Kemudian kalau dilihat dari usia, saya kira responden reasonable, jadi tidak ngumpul di satu kelompok usia. Kemudian kalau dari gender, wah ini menarik ini, kira-kira separuh-separuh nih. Baik, itu bukan saya yang menjawab ya, yang menjawab Anda sendiri. Nah, sekarang kembali ke yang saya presentasikan. Jadi saya share-nya tidak banyak macam-macamnya. Jadi saya ingin menjelaskan cara praktis kalau kita sudah mendapatkan ISO 37001, bagaimana ini menjadi efektif, menjadi betul-betul berjalan. Jadi yang pertama, mesti mendeklarasikan bahwa perusahaan kita telah mendapatkan sertifikat ISO 37001. Jadi kalau kita sudah mendapatkan, harus kita declare. Deklarasinya bukan pasang iklan, bukan, tapi cukup ditaruh di website-nya perusahaan, terus ada kalanya dicatat di kartu nama, terus ada kalanya ditaruh di kertas surat atau dokumen lain, seperti ISO 3701, ISO 27001, ISO 9000, dan lain-lain. Nah, ini mendeklar supaya vendor kita, bisnis partner kita, juga komunitas bisnis kita, juga otoritas atau pemerintah, dan juga pemerintah daerah paham kita mengikuti ISO 37001. Kemudian langkah kedua, menjelaskan isi ISO 37001 kepada bisnis partner kita. Karena bisnis partner perlu kita ajak juga untuk sama-sama mendapatkan ISO 37001. Kemudian hindari kerjasama dengan partner bisnis yang melanggar ISO ini. Kenapa ini harus dihindari? Karena melanggar ISO 3701, artinya terlibat suap, ini kalau dari kacamata otoritas di Amerika Utara, ini melanggar FCPA. Dari otoritas di negara-negara Eropa, ini melanggar hal yang sama. Kalau Inggris lebih keras, melanggar UK Bribery Act. Dari sisi Jepang, Cina, itu juga melanggar undang-undang mereka. Nah, daripada keseret-seret, maka bisnis partner yang melanggar ISO 3701 kita hindari. Kemudian mesti menjelaskan ISO ini kepada vendor-vendor kita. Kemudian mengharuskan mereka untuk taat pada isi ISO. Mungkin vendor kita belum bisa untuk program implementasi atau sertifikasi, tapi mereka harus paham isinya. Pada prinsipnya yang saya sampaikan tadi, 4 no. No bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Jadi vendor kita tidak boleh terlibat dalam suap-menyuap. Intinya itu. Kalau terlibat, biasanya yang disuap anak buah kita. Nah, repot kita. Jadi ini kiat keempat. Kemudian melarang vendor kita yang melanggar isi ISO 3701 untuk ikut dalam pengadaan perusahaan. Kemudian kalau bisa memberikan preferensi kepada vendor yang telah memiliki sertifikat ISO 3701. Nah, ini untuk mengajak mereka comply dengan ISO 37001. Kemudian kalau ada personel internal perusahaan melakukan pelanggaran terhadap isi ISO 3701, maka jangan ragu-ragu untuk melakukan investigasi forensik. Investigasi biasa percuma. Kenapa? Karena semua orang sekarang pakai gadget, pakai peralatan digital, jadi investigasi yang diperlukan investigasi forensik.
kalau internal auditor di perusahaan kita belum paham investigasi forensik, belum paham digital forensik, maka perlu cari konsultan dari luar. Kemudian memberikan sanksi yang paling berat kepada pelanggar ISO 3701, maksudnya pelanggar personel internal kita. Nah, kadang-kadang perusahaan waktu beroperasi ditekan-tekan oleh otoritas atau barangkali oleh oknum di pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, kalau ini terjadi, jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada KPK Whistleblowing System, KWS, di alamat kws.kpk.go.id. Nah, kiat-kiat seperti itu kalau dilaksanakan, maka ISO 37001 yang sertifikatnya sudah kita peroleh, ini akan efektif. Nah, kalau efektif artinya di dalam perusahaan kita tidak ada suap, kemudian dari luar tidak ada yang menyuap personel kita, kemudian bisnis di sektor kita juga tidak ada suap. Nah, seperti pendapat Anda semua yang di kuesioner tadi, maka profitabilitas bisnis di sektor kita ini akan menjadi lebih baik secara signifikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana mengefektifkan ISO 37001 kalau kita sudah mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, semangat pagi ya, kedengaran. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Setelah ini kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Dan terima kasih juga untuk para pembicara yang sudah memaparkan materinya. Dan di tanya-jawab ini, silakan Bapak Ibu tanya-jawab di fitur Q&A yang ada di bawah Zoom-nya. Bisa ditulis di sana. Nanti akan kami tunjuk ya, akan kami tunjuk kira-kira siapa nanti yang akan bisa bertanya secara langsung. Nah, di sini sudah ada nih, sudah ada yang bertanya nih, sudah masuk yang bertanya. Kami mungkin akan menunjuk pertama ke Ibu atau Bapak atau Fauzan Indalah ya. Ya, baik. Mohon mic-nya bisa diaktifkan Bapak atau Ibu yang namanya saya sebut tadi. Baik, mungkin ada masalah. Mungkin akan coba saya lanjutkan dulu ke penanya selanjutnya. Itu dari Ibu Dian ya. Oke, ya Ibu Dian, ya silakan Ibu Dian bisa bertanya secara langsung ke pemateri kita hari ini. Ya, silakan sebutkan namanya, perusahaannya apa dan kira-kira pertanyaannya ditujukan ke siapa. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Iya, cukup jelas Ibu. Oke, iya selamat pagi. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Dian. Kebetulan saya dari pendidikan, dari sekolah di Serpong, sekolah yang kebetulan berdasarkan keislaman. Nah, yang dari penjelasan tadi, saya mempunyai pertanyaan kepada Bapak Amin. Pak Amin, kalau di sekolah itu kan ada seperti tradisi, kalau misalnya saat penerimaan rapot itu beberapa orang tua murid datang untuk membawakan bingkisan kepada guru-gurunya, seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah pemberian bingkisan itu di saat pembagian rapot termasuk dalam bribery? Dan jika iya, apakah berarti sekolah harus membuat suatu policy untuk mengaturnya? Seperti apa baiknya, dan mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak Amin, terima kasih atas kesempatan bertanya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Dian. Ya, tadi pertanyaannya sepertinya menuju ke Pak Amin ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Bu Dian. Jadi kalau kita melihat ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu belum bisa dikategorikan sebagai suap. Jadi dari undang-undang belum. Tapi hal seperti itu yang menghubungkan antara apa yang diberikan oleh sekolahan, kemudian si orang tua memberikan hadiah, itu membentuk pemikiran bahwa kalau ingin mendapatkan sesuatu dari lembaga, maka harus ngasih. Nah, kebiasaan seperti ini kemudian nanti akan terbawa, jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu dari suatu lembaga,
maka kamu harus ngasih. Nah, jadi kalau dari undang-undang ini belum bisa masuk kategori suap, tapi kalau ingin memberantas korupsi, memberantas suap, kebiasaan ini harus dihilangkan. Kalau mau memberi hadiah, jangan dikaitkan dengan waktu pihak sekolah memberikan rapot. Nah, mungkin bisa dilakukan begini. Kalau untuk membantu sekolah, sekolah itu kan ingin guru-gurunya kinerjanya bagus. Guru itu kan dievaluasi oleh pihak sekolah. Nah, evaluasinya ini kan bagian dari performance appraisal. Nah, menurut saya lebih baik begini. Kalau orang tua murid mau memberikan, diberikan saja kepada sekolahan, kemudian dikumpulkan oleh sekolahan, nanti oleh sekolahan dibagikan kepada guru sesuai dengan hasil performance appraisal yang dilakukan oleh guru. Jadi pemberiannya tidak dikaitkan dengan membagi rapot, tapi terkait dengan hasil performance appraisal. Menurut saya itu lebih positif dibanding dikaitkan hanya kalau memberi rapot terus dikasih. Nanti akan berkembang kalau memberi nilai bagus, dikasihnya lebih bagus. Kalau memberi nilai jelek, wah dikasih lebih bagus lagi supaya disulap jadi lebih bagus nilainya. Iya. Gitu. Oke, ya. Ya baik, terima kasih Pak Amin ya. Jadi mungkin boleh dibilang momennya Pak ya yang menentukan ya momennya. Kalau dalam kondisi momen tertentu memberikan sesuatu, ada indikasi bahwa akan menjadi balasannya apa nih yang kita bisa dapat, ya itu bisa dikategorikan menjadi suap. Cuma balik lagi nanti ke cikal belum jadi suap, tapi cikal bakal dari suap. Oh, cikal tapi bakal kalau diberikannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu sifatnya lebih ke merit system. Tadi Kak Budian kan mengatakan sekolahnya yang bernuansa Islam ya. Kalau Budian pelajari bagaimana waktu Salahuddin An-Ayyubi membangun madrasah-madrasah, kemudian bagaimana waktu di zaman Ottoman Sultan Murad maupun Sultan Mehmed II membangun sekian banyak madrasah, anak-anak kecil dimasukkan ke situ, kemudian dilatih, walaupun nantinya jadi janissary, itu merit system yang diberlakukan. Artinya bukan sekedar hadiah seperti terima rapot ngasih hadiah, bukan, tapi faktor merit systemnya penting. Ini saya yakin sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh PJM. Dalam manage orang itu harus selalu berpegang pada merit system. Ya, baik Pak Amin, jawaban yang luar biasa dari Pak Amin. Terima kasih banyak atas jawabannya dan semoga Bu Dian cukup puas dengan jawaban tersebut. Ya, oke baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Pak Fauzan Indalah sudah bisa join-kah suaranya, Bapak Fauzan Indalah? Ya, oke. Silakan nanti Bapak bisa join atau kalau tidak saya bacakan nih, saya bacakan saja. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap suatu proses yang kita lihat berindikasi fraud secara nyata, akan tetapi secara langsung manajemen mengabaikan dan approve hal tersebut. Itu. Dan jika terjadi status ISO 37001, suatu perusahaan melakukan suap terhadap suatu perizinan atau kasus hukum yang terjadi. Nah, gimana tuh statusnya dari penerapan 37001-nya? Nah, mungkin ini bisa ke Pak Amin dan Bu Dewika ya untuk pertanyaan pertama gitu ya. Jadi kira-kira secara penerapannya saat ini seperti gimana ya kalau misalkan dari pertanyaan pertama itu. Oke, mungkin silakan bisa dimulai dari Bapak Amin dulu mungkin, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi aktivitas yang ada suapnya itulah yang dilarang oleh ISO 37001. Tapi di dalam ISO 37001 juga menjelaskan, seandainya itu pun terjadi, maka manajemen harus take action. Kan tidak bisa mencegah 100%. Pasti ada juga orang atau oknum yang ngeyel juga, melanggar juga. Nah, dalam hal ini terjadi, manajemen harus take action. Kemudian kalau di sini dikatakan ternyata manajemen mengabaikan
atau bahkan approve terhadap hal tersebut. Nah, berarti ini melanggar ISO 3701 yang mengharuskan manajemen take action. Nah, kalau melanggar, kemudian ini diketahui oleh auditor ISO 37001 atau lembaga sertifikasinya dulu, maka lembaga sertifikasi itu akan punya punya langkah untuk melakukan surveillance, audit tapi singkat. Nah, kalau ini diketemukan, artinya pelanggaran terhadap ISO 37001 terjadi, kemudian manajemen membiarkan, maka lembaga sertifikasi ini akan meminta kepada akan mengusulkan untuk dicabut ISO 37001-nya. Jadi perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISO 37001, kalau kemudian di operasi perusahaan itu ada suapnya dan manajemen membiarkan, tidak melakukan langkah apa-apa, maka sertifikatnya akan dicabut. Begitu klausul di ISO 3701, dan itu juga yang saya pernah mendapatkan penjelasan dari Badan Sertifikasi Nasional, Standarisasi Nasional dari BSN. Oke, baik. Terima kasih, Pak Amin. Nah, kemudian kalau dari Ibu Dewika nih, kira-kira kalau dari yang Ibu Dewika kan saat ini dari Dana Reksa nih kan sedang pertama kali ya Bu, kita menerapkan anti bribery, meskipun secara implementasi pasti sudah melaksanakan gitu ya. Nah, kalau kita bicara ISO 37001, nah kira-kira kalau secara pengalaman Ibu dari pertanyaan ini, kira-kira kalau kita menyikapinya seperti apa nih Bu, kalau dari Dana Reksa Bu? Kira-kira jika ada indikasi fraud atau suap gitu, tetapi secara langsung manajemen mengabaikan. Apakah ada yang seperti itu atau gimana menurut Ibu nih kira-kira? Oke, kalau lihat dari pertanyaannya ini kan dilihatnya view-nya dari sisi karyawan ya Pak, yang pertama kali. Jadi apabila karyawan tersebut mengetahui, tapi manajemen mengabaikan. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya, jika karyawan ini memang memiliki fungsi untuk mengingatkan, dia harus secara aktif mengingatkan. Karena sebagai karyawan, apabila kita ikut serta dalam satu proses pembiaran, itu apabila nanti ada suatu kerugian negara, maka bukan tidak mungkin kita menjadi ikut serta dianggapnya. Tapi jika manajemen tetap mengabaikan, mungkin itu jika memang itu sudah di ranahnya manajemen, yang penting kita sudah melakukan apa yang sesuai fungsi kita harus dilakukan gitu. Karena pembiaran itu juga berbahaya untuk apa namanya kerugian negara itu apabila kita terbukti ikut serta melakukan pengabaian atau pembiaran itu tidak bagus implikasinya kepada kita sebagai karyawan tentunya. Apalagi jika fungsi itu melekat di kita, fungsi untuk mengingatkan atau memberitahu tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Dewika. Oke, jadi terkait dengan bagaimana kalau kita bicara di dalam organisasi kita ada indikasi fraud atau suap ya, terutama saat ini ISO 37001 memberikan kerangka bagaimana kita melaporkan hal tersebut. Dan tadi mungkin di presentasinya Pak Amin menarik sekali, itu ada mekanisme pelaporan ya, pelaporannya ke KPK seperti apa. Oke, baik. Selanjutnya kita coba lanjut nih. Pertanyaannya banyak sekali nih ya dari para peserta. Sepertinya akan saya pilih juga pertanyaan yang siapa cepat dia dapat gitu ya. Dari Bapak Made Krisna Giri Prabawa. Ya, oke. Ya, baik. Pak Made Krisna Giri Prabawa. Ya, ini mic-nya sudah diaktifkan. Silakan Bapak bisa langsung bertanya ke pemateri. Oke lah, kalau gitu langsung saya coba bacakan pertanyaannya dari PTSANF ya. Jadi pertanyaannya dari pengalaman Bapak Amin dan Ibu Dewika, kira-kira hasil secara kuantitatif atau kualitatif seperti apa yang terlihat ketika kita sudah menerapkan ISO 37001? Nah, dalam hal ini mungkin kalau untuk Ibu Dewika selama proses perjalanannya kira-kira sudah ada poin seperti apa gitu ya kalau misalkan masih dalam proses. Dan apakah tantangan-tantangan saat implementasi? Nah, saya kira ini
pertanyaan to the point, tantangannya seperti apa. Nah, silakan pemateri, Pak Amin dan Ibu Dewika. Mungkin dimulai dari Pak Amin dulu. Silakan, Pak Amin. Baik, terima kasih. Kalau dari pengalaman PLN belum bisa terlihat nih, karena PLN baru mendapatkan sertifikatnya kan baru 2 bulan yang lalu nih. Tapi dari pengalaman SKK Migas itu waktu itu saya sebagai kepala SKK Migas juga harus mengawasi proses-proses pengadaan maupun proses dan approval yang harus dilakukan oleh SKK Migas. Jadi kebetulan tidak dikuantifikasi, tapi secara kualitatif bisa saya lihat dan juga saya rasakan. Jadi kalau akan ada rapat antara perusahaan-perusahaan migas dengan SKK Migas, itu rapatnya lebih to the point. Jadi tidak terlalu banyak basa-basi AIU, tapi to the point apa nih yang harus akan dibahas, kemudian prosesnya menjadi lebih cepat. Terus pengambilan keputusannya, walaupun itu di level di bawah saya, itu menjadi lebih cepat. Kemudian saya mendengar dari kawan-kawan pelaku bisnis di oil and gas, itu mereka juga mengatakan bahwa Pak Amin, proses di SKK Migas sekarang menjadi lebih cepat. Nah, tapi lebih cepatnya berapa jam, berapa hari, saya tidak ngukur. Tapi dari pelaku bisnis merasa berurusan dengan SKK Migas menjadi lebih cepat. Kemudian waktu diskusi juga saya tanyakan bagaimana dengan hal-hal yang di luar waktu. Terus lebih aman. Kenapa? Karena tidak ada lagi untuk mengambil keputusan kita harus makan-makan mewah dulu atau harus acara apa dulu. Jadi kalau memang dalam rapat harus diambil keputusan, diambil keputusan. Tidak perlu ada acara-acara yang lain dulu. Nah, ini contoh konkret dulu ya. Terus yang lebih enak lagi juga begini. Biasanya kalau SKK Migas atau juga BUMN ini sering didatangi oleh entah itu dari pemerintah, entah itu dari politisi, entah itu dari penegak hukum, entah dari sektor-sektor yang lain. Terus ada aja permintaan-permintaan mereka. Menolak susah. Tapi waktu itu saya belajar dari Exxon, Chevron, BP, perusahaan-perusahaan asing, Total juga. Itu mereka seperti itu juga yang dihadapi. Tapi mereka bisa menjawab, mohon maaf, menurut US FCPA kami tidak boleh. Nah, atau mohon maaf, menurut UK Bribery Act kami tidak boleh. Total dari Prancis mengatakan, mohon maaf, menurut undang-undang di Prancis kami nggak boleh. Nah, bagi perusahaan Indonesia nggak bisa ngomong. Nah, waktu itu di SKK Migas menjadinya bisa ngomong, mohon maaf, kami mengadopsi ISO 3701, sudah sertifikasi, jadi kami nggak boleh. Nah, ini enak. Tapi tantangan juga, menghadapi seperti itu juga tidak mudah. Gitu, Pak Moderator. Ya, baik. Terima kasih, Pak Amin. Jadi secara kesimpulan kalau saya coba ambil sedikit tadi banyak sekali ya insight dari Bapak Amin dan yang paling merasakan juga nanti partner ya, partner yang bekerja sama juga ikut merasakan dampaknya dari ISO 37001 ini. Jadi bukan hanya untuk organisasi tapi partner, kemudahan dalam proses, nggak perlu adanya makan-makan yang mewah lagi untuk kegiatannya dan bisa lebih cepat prosesnya. Oke. Kemudian kalau dari Bu Dewika nih, kira-kira Bu Dewika kan kalau di Dana Reksa ini kan ongoing ya Bu dalam penerapan ISO 37001. Nah, meskipun secara penerapan anti bribery-nya sudah jalan, tapi implementasi sertifikasinya ongoing. Nah, kira-kira apakah sudah ada nih Bu kira-kira poin kuantitatif atau kualitatif yang sudah dirasakan nih kira-kira dari teman-teman di Dana Reksa terkait implementasi ISO 37001 Bu Dewika? Iya, makasih Pak Robi. Untuk hasilnya, walaupun kami belum mengimplementasikannya, masih dalam proses, tapi saya justru malah dari awal sudah merasakan ya. Contohnya begini, untuk bisa mengimplementasikan ini kan kita harus review semua kebijakan yang ada, seperti yang saya sampaikan tadi.
dari hasil review itu paling nggak kita jadi tahu gitu kebijakan mana yang masih bolong, yang masih kurang, yang masih besar potensi untuk terjadinya gratifikasi atau misalkan korupsi gitu. Jadi dari awal ini walaupun belum sepenuhnya diimplementasikan dan belum masuk ke proses sertifikasi, tapi saya serasa sih sudah dirasakan manfaatnya untuk organisasi sendiri. Karena memang jadi bisa memberikan banyak masukan untuk kebijakan-kebijakan yang ada untuk mensupport kehadiran ISO 37001 ini sebagai instrumen yang baru dalam pencegahan anti suap di perusahaan. Lalu untuk tantangan-tantangannya sendiri, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan dan juga Pak Amin juga mungkin sudah menyampaikan, kalau yang saya rasakan paling utama itu adalah di people ya. Bagaimana membangun awareness untuk orang ini tidak hanya sekedar menganggap ini sebagai suatu teori, tapi juga paham dan juga memang memiliki awareness dari khususnya internal pribadinya sendiri untuk takut akan yang namanya korupsi gitu, dan menjadi membangun internal awareness sendiri untuk lebih serius dalam melaksanakannya. Kalau key point yang tadi saya share adalah yang paling efektif dengan sering-sering menyampaikan contoh kasus korupsi yang merugikan negara, atau tindakan-tindakan sederhana yang mungkin tanpa kita sadari ternyata lead ke ketindakan korupsi, kerugian negara, demikian itu cukup efektif. Jadi tantangannya sih untuk proses awal itu ada di people menurut saya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Dewika. Jadi meskipun mungkin secara pengalaman dalam penerapannya kita sedang ongoing gitu, tapi di Dana Reksa sendiri menurut Bu Dewika sudah mulai berasa ya bagaimana kita menjadikan ISO itu sebagai sebuah framework untuk mencegah anti bribery atau melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan lebih baik. Nah, kita coba lanjut ke penanya selanjutnya. Ini cukup banyak. Saya coba sortir lagi dari Pak Yusril Alamsyah. Oke, Pak Yusril Alamsyah. Pak Yusril ini dari PTBA. Ya, Pak Yusril Alamsyah bisa mendengarkan saya, Pak? Silakan, Pak. Bisa bertanya secara langsung, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menanya pertanyaan sederhana saja sih sebenarnya. Jadi, apa perbedaan antara gratifikasi atau entertain dengan penyuapan? Jadi misal kalau gratifikasi dalam hal ini atau entertain, seandainya suatu saat kita diajak vendor untuk main golf gitu. Pada saat di lapangan golf, itu para golfer sudah lumrah yang ada namanya seperti taruhan atau apalah namanya, yang pasti bagi yang itu akan diberi penghargaan oleh pihak yang kalah, itu biasanya dalam uang. Nggak tahu ini namanya judi atau memang penghargaan kepada kawan yang berprestasi. Nah, pertanyaannya dalam hal ini, dijamu dengan golf itu termasuknya ke gratifikasi atau ke penyuapan. Terus di dalam permainan golf itu sendiri, itu sudah lumrah kalau bagi golfer permainan yang seperti taruhan tadi. Nah, pada saat permainan itu biasanya para vendor itu akan mengalah di dalam pertandingan, sehingga para pejabat otomatis akan mendapatkan penghargaan. Nah, setiap permainan mereka di dalam game-gamenya pasti mereka akan mengkondisikan sebagai pihak yang kalah, sehingga dalam hal ini ada kesempatan bagi mereka untuk memberikan penghargaan ke para pejabat atau ke para pemenang golfer tadi. Nah, dalam hal ini juga, apakah ini dikategori dengan penyuapan atau masih dalam tahap gratifikasi? Mungkin itu saja, terima kasih. Pak Amin, mungkin ini ditujukan ke Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Yusril. Terima kasih banyak pertanyaannya. Langsung spesifik ke Pak Amin. Oke, baik. Silakan Pak Amin. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, sebentar. Saya bisa share screen? Ya, silakan Pak. Oke, silakan Pak Amin. Oke, jadi gratifikasi dulu. Jadi kan pertanyaannya
apa bedanya suap dan gratifikasi. Bisa terbaca ya? Iya Pak, bisa. Jadi ini yang tertulis di undang-undang, bukan karangan saya nih. Jadi setiap gratifikasi itu pemberian. Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Jadi ada tulisannya dianggap pemberian suap. Artinya kalau pertanyaannya apakah apa bedanya gratifikasi dengan suap? Ya gratifikasi itu suap. Suapnya ada jenisnya banyak. Nah, salah satunya gratifikasi ini. Ada klausulnya apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, ini kalau nanti tidak dilaporkan, maka dianggap suap. Jadi bunyi pasalnya seperti itu. Jadi kalau bunyi pasalnya seperti itu, ya kita harus melihat pada dasarnya gratifikasi itu adalah suap. Nah, suap itu sering dikaitkan dengan jabatannya. Jadi kalau tadi dicontohkan golf tadi ya, kira-kira ngetesnya gini. Dulu sebelum menjabat dan kira-kira nanti setelah tidak menjabat masih akan diundang main golf nggak nih? Para vendornya masih akan ngalah nggak nih? Iya. Kalau itu berlanjut terus atau sebelumnya sudah terjadi, berarti nggak ada hubungan dengan jabatannya. Nah, tapi kalau dulu-dulunya karena belum menjabat jadi tidak pernah diundang, kemudian setelah menjabat diundang, bahkan vendornya ngalah, nanti akan dites lagi setelah lepas dari jabatan, diundang lagi enggak. Nah, kalau itu terjadi, artinya sebelumnya tidak diundang, waktu jabat diundang, terus setelah itu enggak diundang, itu absolutely itu terkait dengan jabatannya. Nah, jadi memang banyak terjadi vendor ngalah nih. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan juga, bukan kalah vendornya, tapi ngalah. Berarti kan ada intention. Ada niat dari vendor. Niatnya untuk ngalah, untuk supaya ada sesuatu yang diberikan ke si pejabat tadi. Ada hubungan dengan jabatan, sengaja mengalah, kemudian memberikan. Nah, ini jelas bahwa ini bentuk suap. Dan karena ada niat mengalah, maka ini akan dikategorikan sebagai niat jahat atau mens rea. Absolutely itu suap. Memang begini, kalau misalnya golfnya sebelum menjabat sudah main golf dengan dia, terus setelah menjabat juga main golf, terus waktu dapat hadiah karena memang bertarung, ini hal biasa. Ya judi nggak ada hubungan bukan suap. Artinya kalau kalah ya kalah, menang ya menang nih. Tapi kalau sengaja ngalah, ini suap. Tapi kalau memang katakan si orang tadi hobinya main golf, punya kawan yang sejak dulu hobinya main golf, kemudian taruhan si pejabat ini menang terus, nggak apa-apa, nggak ada hubungan dengan jabatan kan. Nah, ngetesnya kira-kira seperti itu. Nah, supaya tidak ragu-ragu, ya hindari saja main golf dengan vendor. Manajemen risiko atau kalau kita melakukan risk assessment, itu kan sebelum kita main golf dengan seseorang, kita lihat dulu ada risiko apa. Kalau dengan vendor ada risiko begini-begini, ya sudah main golf dengan yang lain saja. Walaupun ada risiko juga, main golfnya harus bayar sendiri. Tetapi kan risikonya aman, risikonya kecil. Nah, affordable risikonya. Kalau dengan vendor, kalau risikonya gede, sebaiknya jangan. Mudah-mudahan itu bisa cukup menjawab nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin ya. Itu pertanyaan yang memang praktikal ya. Ya kalau kita bicara berarti harus mengalami ini dulu nih, mengalami kondisinya dulu supaya bisa menjawab pertanyaan yang praktikal seperti itu. Dan kalau coba saya simpulkan pada prinsipnya kita harus memiliki mekanisme identifikasi dan risk management. Memang benar sekali dalam ISO 37001 itu ada risk manajemennya. Dan risk manajemennya ke hal-hal yang memang sifatnya teknis langsung seperti itu. Jadi apakah kita punya risiko ketika bermain dengan dengan supplier kita atau bahkan
sengaja mengalah demi mendapatkan proyek, katakanlah hal yang seperti itu. Nah, itu terkait menggunakan kewenangan atau jabatan ya untuk mendapatkan hal tersebut. Itu dianggap sebagai gratifikasi dan suap. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan, ya mohon maaf nanti yang belum bisa terjawab, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Catur Prioni. Oke, dari Bapak Catur Prioni, ya halo, silakan Bapak Catur Prioni, bisa mendengar saya, Bapak Catur? Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak. Silakan langsung ditujukan untuk siapa dan pertanyaannya silakan Pak. Kalau saya langsung ke kedua-duanya Bapak Ibu panelis ya. Ini saya pertanyaannya adalah untuk mulai implementasi ISO 37001 ini, saya sudah merencanakan untuk mengimplementasikan itu Pak. Apakah terdapat referensi baik eksternal maupun internal nih yang sudah ada, yang dapat dijadikan contoh untuk diadopsi dan diintegrasikan ke dalam SMAP yang akan kami implementasikan. Mohon sharing best practice-nya di organisasi Bapak dan Ibu panelis, karena menurut saya sebelum ada program awareness itu mungkin kita perlu juga menyusun suatu rancangan SOP dan kebijakannya agar nanti setelah diimplementasikan dan disetujui oleh pimpinan, maka kita akan dapat mengimplementasikan sekaligus selain dari ISO 37001-nya dan juga kebijakan-kebijakan perusahaan yang akan diterapkan. Itu saja Bapak Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Catur pertanyaannya. Nah, mungkin kita coba mulai dari Bu Dewika dulu, Bu. Silakan, Bu. Kira-kira pertanyaan Pak Catur bisa dijawab. Terima kasih Pak Catur untuk pertanyaannya. Untuk dalam penerapannya yang paling awal harus dilakukan kalau menurut pengalaman saya ya, kami dimudahkan sekali dengan adanya konsultan. Jadi mungkin dari konsultan ini juga nanti akan dapat mengakses kira-kira di perusahaan yang bersangkutan kekurangan dan kelebihannya apa untuk siap dalam proses sertifikasi ISO nantinya. Untuk referensi sendiri tentunya yang digunakan adalah SNI ISO 37001. Dan nanti kebijakan paling utama tentunya kebijakan anti penyuapan. Kebijakan-kebijakan lain yang sudah ada akan di-adjust ke kebijakan anti penyuapan tersebut. Demikian, tapi nanti jika seandainya Bapak menggunakan konsultan, maka konsultan tersebut akan mereview dulu semua kebijakan yang ada bersama-sama dengan tim risk management dan yang lainnya. Jadi kita bisa sama-sama tahu apa yang mesti diperbaiki, apa yang masih kurang, dan apa yang nanti harus ditingkatkan untuk memudahkan proses sertifikasi, sehingga setelah selesai proses persiapan ini, sertifikasinya bisa lancar dan langsung diperoleh sertifikatnya. Demikian dari kami. Kalau kami sendiri dari Dana Reksa, kami konsultannya dari PQM, Pak. Ya, oke. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu Dewika ya. Jadi untuk dimulai itu semua dimulai dengan adanya satu identifikasi gap ya. Kalau boleh saya tambahkan terkait gap supaya nanti kita bisa tahu apa yang bisa kita mulai lakukan. Selanjutnya mungkin kita menuju ke Pak Amin. Pak Amin kira-kira dari pertanyaan Pak Catur tadi kira-kira kalau menurut Pak Amin seperti apa Pak? Silakan Pak. Kalau sekarang itu persis seperti yang disampaikan Mbak Dewika tadi. Kalau zaman saya di SKK Migas dulu, konsultannya belum ada. Karena itu saya bikin konsultan sendiri. Jadi anak buah saya trainingkan sampai dia certified sebagai implementer, kemudian mereka ngerjakan sendiri. Nah, jadi jawabannya persis yang disampaikan Mbak Dewika tadi. Cuma nanti tolong dipastikan bahwa dari tim konsultan itu ada yang punya sertifikat ISO 37001 implementer. Yes. Itu saja. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Amin dan Bu Dewika atas pertanyaan yang tadi dari Pak Catur ditanyakan kira-kira bagaimana memulainya. Ya. Pak Robi, saya ada tambahan sedikit mungkin Silakan, untuk membantu Pak Catur juga. Tadi saya lupa sampaikan. Mungkin kalau di awal Bapak bisa mengecek kebijakan-kebijakan anti penyuapan di BUMN lain yang sudah ada.
sehingga bisa kita jadikan sedikit acuan atau pembelajaran terlebih dahulu. Itu karena setiap kebijakan anti penyuapan ini banyak dan harus masuk di website BUMN tersebut jika sudah diaplikasikan. Jadi itu salah satu langkah mudah yang cukup efektif juga Pak Catur, mungkin bisa dicoba. Ya, ya, baik. Terima kasih banyak tambah-tambahannya dari Bu Dewika. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, memang kalau di dalam internal kita sendiri, kita butuh mengidentifikasi proses-proses yang kita lakukan terkait dengan kebijakan, atau kita bisa benchmark ke misalkan di BUMN lain atau perusahaan lain. Dan jika diperlukan, memang dapat menggunakan bantuan dari eksternal. Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya mungkin saya atau kami tutup sampai di sini pertanyaannya. Jadi kalau kita coba lihat pertanyaan ini cukup banyak ya pertanyaannya ya, sangat banyak, dan mungkin kita mohon maaf sekali belum bisa kita diskusikan di sini satu persatu. Namun ya, tapi jangan khawatir kalau masih kurang, kita sudah membuat grup diskusi ABMS. Nah, seperti biasa di dalam grup itu nanti kita bisa berdiskusi, sharing, ya, bahkan nanti kita di dalam grup itu bisa saling berinteraksi ya di grup WhatsApp. Jadi semua orang bisa berinteraksi. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang memang ingin join di grupnya, silakan bisa gabung di bit.ly /diskusi ABMS, atau Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, QR code-nya untuk di-scan dan nanti bisa berjoin langsung dengan grup diskusi ABMS, sehingga nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di sana, kita bisa tanya-tanya di sana, kita bisa saling sharing pengalaman di sana. Begitu. Dan saya mungkin akan coba melakukan wrap up ya dari apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini, dan saya mengucapkan kembali terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Amin Sunaryadi dan Ibu Putu Dewika atas kehadirannya di hari ini. Dan dari apa yang sudah dijabarkan tadi, kita lihat bahwa penerapan anti bribery management system atau ISO 37001 itu harus dimulai inisiasinya top down. Jadi dari atasnya sendiri juga sudah mulai ada inisiasi untuk memulai. Dan semuanya ikut terlibat. Kalau Bu Dewika tadi berbicara tentang bagaimana kita melibatkan semua pihak. Kita memberikan satu contoh kasus, kemudian kita memperbaiki internal regulasi, dan kita melakukan studi banding. Atau kita melakukan studi banding ke perusahaan-perusahaan lain. Dan juga tidak suatu hal yang mungkin juga jika kita kebingungan, kita bisa menggunakan bantuan dari pihak eksternal. Dan kalau dari Pak Amin tadi, saya simpulkan Pak Amin sharing kepada kita, bagaimana sih kalau cara praktis mengefektifkan untuk ISO 37001 untuk perusahaan yang sudah menerapkan. Nah, jadi yang paling penting itu kita mendeklarasikan yang pertama, bahwa jangan malu-malu, jangan segan-segan mendeklarasikan bahwa kita sudah ber-ISO 37001. Sehingga semua pihak bisa tahu, semua vendor bisa tahu, semua customer bisa tahu, sehingga kita bisa menjadi suatu organisasi yang lebih unggul mungkin ya dibanding organisasi lain yang mungkin belum menerapkan ISO 37001. Dan para stakeholder kita juga aware terhadap penerapan ISO 37001 yang kita lakukan. Lalu kemudian tadi ada beberapa pertanyaan yang juga Pak Amin simpulkan bahwa yang penting merasakan dampaknya itu nanti bukan hanya organisasi kita. Jadi nanti organisasi-organisasi yang terlibat atau bekerja sama dengan kita itu akan ikut merasakan dampaknya. Proses lebih mudah, kemudian lebih simpel gitu, dan lebih cepat terkait dengan proses kegiatannya. Dan yang paling penting juga tadi disebutkan bahwa ketika kita mengidentifikasi penyuapan, itu penting mengidentifikasi risikonya, ya, risk manajemennya. Nah, risk manajemen baik tadi risk manajemen dari hal yang sifatnya regulasi, risk manajemen yang sifatnya teknis, itu sangat perlu diidentifikasi, sehingga potensi-potensi terkait penyuapan atau bribery yang akan terjadi di masa yang akan datang itu bisa kita tahu tindakannya seperti apa. Sekali lagi, anti bribery management system ini fungsinya untuk melindungi organisasi dari kegiatan penyuapan ini. Dan dari kami
mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua sekalian dan atensinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita yang luar biasa, Bapak Amin Sunaryadi atas waktunya dan Ibu Putu Dewika juga atas waktunya. Terima kasih banyak. Mohon jangan jangan segan-segan kalau ada sesuatu bisa hubungi kami gitu ya. Dan kemudian mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini kami mungkin banyak kekurangan atau ada salah-salah kata. Ya, dari kami semua terima kasih atas atensinya dan sampai ketemu di webinar PKM selanjutnya dan semangat pagi. Ya. Terima kasih Pak Amin, Bu Dewika, terima kasih. Amin, Bu Dewika. Selamat pagi. Terima kasih sekali Pak Amin.